mentang-mentang jomblo pacaran gitu ya. JE guys, JE. Variasi evaluasi. Maaf. Padahal Mas Ada. Mbak Ada. Tolong. Hai Sobat Pangan, gimana nih kabarnya? Pastinya selalu semangat dong untuk jalanin hari-harinya. Nah, gak kerasa juga nih, bentar lagi liburannya udah mau selesai ya. Dan kita udah mau masuk ke semester ganjil lagi. Oh iya, BTW selamat datang ya untuk Ramadan 2023. Yuk kita bahas gimana organisasi versus kehidupan akademik di KMTPH Podcast. Aku kini yang akan membersamai teman-teman selama beberapa menit ke depan dalam podcast ini, ditemani dengan Kak Valen dan Kak Bintang untuk nanya-nanya nih dan juga mungkin agak interogasi kali ya. Mau nanya kabarnya dulu deh sebagai opening, gimana nih kabarnya, liburnya mau kemana gitu? Aku baik, liburannya cuma di Jogja, membantu ayah dan ibu mengurus toko. Kalau Bintang gimana? Alhamdulillah baik, liburan karena aku orang Jakarta kemarin selama sebulan. Saya kurang lebih 1 bulan pulang ke Jakarta, ketemu orang tua, keluarga, teman-teman SMA dan lain. Oke. Ini kan Kak Bintang dan Kak Valen udah ngurus Bayangkara selama 6 bulan. Gimana sih perasaannya udah melewati setengah tahun ini dalam mengurusi KMTPHP? Ya, aku sebagai wakil kepala bironya KPK, alhamdulillah sepanjang 6 bulan ini aku ngerasanya sih asik banget karena alhamdulillah di KPK bondingnya jalan banget, sering main, sering kumpul, jadi ya nggak kerasa lah pekerjaan, event-event yang udah kita lakuin bareng, terutama di internal KPK itu semuanya berjalan lancar, terus juga asik juga sama anak-anaknya gitu sih. Kalau aku sebagai kadep KU ya, 6 bulan sekarang merasa aman-aman aja di KU, tapi mungkin bondingnya kurang ya. Kurang dari hasil evaluasi. Maaf. Saya coba mentraktir tapi tidak terasa ya bondingnya. Mungkin kita bisa ke pantai, teman-teman. Undangan untuk warga-warga KU di sana. Oke, mau nanya juga nih, selama 6 bulan juga kan selain organisasi Bayangkara juga menjalani kewajiban sebagai mahasiswa dong ya. Gimana tuh 6 bulannya? Mungkin ada yang udah Kak Bintang jadi aspek kita, gimana rasanya atau menjalani kehidupan kuliah kemarin semester genap? Oke, aku dulu ya. Oke. Untuk semester genap ini kemarin atau semester 4 ya menurut aku itu menurutku cukup lumayan hektik sih karena kemarin kan aku ambil SKS full 24 SKS terus juga ditambah aku jadi asisten praktikum pengolahan limbah. Itu ya bener-bener kalau semester 4 itu karena aku ambil 24 SKS itu jadwalnya tiap hari jam 7, jadi kelas pagi semua sampai siang, terus setelah siang biasanya dilanjut praktikum APHP sama satuan operasi, terus juga kadang selesai praktikum masih kadang orientasi buat persiapan praktikum pengolahan limbah juga. Jadi menurutku ya cukup hektik, tapi karena dijalanin bareng-bareng sama teman-teman kita, sama teman-teman TPHP 21 juga, sama teman-teman TPHP 22 juga, jadi asik sih. Jadi ya walaupun capek tetap senang. Keren banget ya, definisi pagi pulang malam kali ya. Betul, keluar gelap, pulang gelap. Ya. Kak Valen sendiri? Aku kebalikannya Bintang. Aku kemarin ngambil apa ya? Ngambilnya cuma 22. Karena emang bolehnya DPS gitu. Terus aku juga nggak ngambil asprak, jadi slow banget jujur. Terus KU juga prokernya pada di akhir tahun, jadi slow banget. Jadi semester kemarin aman sih IPK-nya karena slow, jadi juang tinggi gitu ya. Oke. Dari ibu hadir kakak-kakak sendiri nih ya, pasti merasakan dong dunia yang berbeda antara ngurusin organisasi dan ngurusin kehidupan mahasiswa itu. Gimana sih perasaannya gitu ada di dunia yang berbeda itu? Kalau akademik itu kan emang butuhnya otak ya. Iya. Butuhnya otak tapi bisa disambi
Sedangkan kalau organisasi sebagai KU, sebagai kadep KU itu harus kayak selalu ada panteng HP terus kayak gitu. Kalau ada yang nanya, ada masalah, kita harus selalu bisa bantu secepatnya kayak gitu. Jadi menurutku beda yang di apa ya, beda yang harus skill yang dimiliki itu beda. Jadi kalau aku simpulin ya, kalau akademik lebih ke otaknya sama belajarnya. Sebenarnya kalau mahasiswa cuma dikit juga nggak apa-apa sih. Cuma kalau UTS sama UAS kan. Tapi kalau organisasi lebih ke leadershipnya, lebih ke apa tadi? Solving problem solving. Itu maksudku. Oke. Kalau aku sendiri sebenarnya kalau akademik sama organisasi ini saling melengkapi aja sih, karena banyak hal banyak hal yang nggak kita atau nggak diajarkan di kelas itu kita dapetinnya di organisasi, kayak leadership, problem solving dan sebagainya itu kan kita dapat di organisasi. Jadi menurutku harus seimbang akademik sama organisasi, saling melengkapi itu. Oke, tapi kan kayak kita kan mahasiswa butuh belajar, kayak butuh memenuhi, at least kayak otak ini dipenuhi oleh ilmu yang harus kita isi, dapatkan. Emang ya sebagai kewajiban sebagai undergraduate gitu lah ya. Tapi kalau organisasi kan juga kayak sebagai pemimpin kan juga harus ngeliatin anak-anaknya, dan pastinya dua-duanya kan punya urgensi yang sama gitu loh, kayak sama-sama penting. Tapi tuh gimana cara untuk mengetahui, oh ini yang aku harus selesaikan duluan, ini bisa belakangan gitu, kayak untuk tahu urutan urgensinya gimana kayak. Kalau aku sih lebih cenderung ke penting mendesak, penting tidak mendesak. Nah ya jadi diurutin, karena kan gini, nggak selamanya akademik itu atau perkuliahan itu pasti penting, tapi kan nggak selamanya mendesak. Begitupun organisasi, ada penting, kadang nggak penting, kadang mendesak, kadang nggak mendesak gitu. Jadi misalnya kita dihadapkan, misalnya waktunya bersamaan gitu ya dilihat dulu. Kalau misalnya nih ada rapat organisasi, terus besok juga ujian, ya teman-teman kan ya tadi yang ini udah bilang ya, sebagai kewajiban kita sebagai mahasiswa undergraduate kan ya kita tetap harus belajar ujian dulu. Nah makanya sebenarnya lebih ngelihat itu sih, lebih penting dan mendesak yang mana sih, itu pasti bisa menentukan mana yang harus dilakukan lebih dulu. Kalau aku gitu. Aku sama juga buat skala prioritas, lebih ke manajemen waktu ya, seperti yang teman-teman lakuin juga. Kalau aku nggak mungkin sepanjang hari kita sibuk gitu, sepanjang hari ngurusin akademik tuh nggak mungkin. Jadi misalnya pagi ngurusin akademik, oke sampai pagi aja, tapi selanjutnya ngurusin organisasi kayak gitu. Pinter-pinter bagi waktu aja sih menurut aku. Betul juga sih. Terus mau nanya juga dong, kalau dari lingkungannya sendiri enakan di akademik atau di organisasi? Kan kita dengar ya kalau misalnya di Twitter misalnya kan kayak ada orang cerita gitu, aku nggak suka nih kerja bareng sama organisasi di sini, organisasi gitu kayak toksik banget gitu orang-orangnya gitu. Sukaan akademik atau organisasi? Aku sih ya sebenarnya organisasi lah, karena aku juga yang milih orangnya kan, kita yang seleksi gitu. Jadi lebih klop juga. Kalau akademik kan satu kelas, terus tapi ada teman juga sih sebenarnya. Tapi temennya, kebetulan temanku itu juga teman organisasi. Ya jadi lumayan enak namanya. Kalau aku mungkin sebenarnya sama-sama sih, maksudnya tapi role-nya kan emang beda. Kayak teman-teman di kelas, teman-teman di akademik gitu kan, ya kita kebanyakan membahasnya ya kalau misalnya kerja kelompok dan sebagainya gitu, dan ketemunya cuma di kelas. Tapi kan kalau organisasi mungkin lebih ketemu sama yang nggak ketemu di kelas gitu, kayak misalnya sama TPH, teman-teman TPH B22 gitu kan, jadi ketemu lebih banyak orang. Jadi menurutku ya kalau dibilang asik sih lebih asik di organisasi, karena kita nggak bahas kuliah, kita nggak bahas tentang kuliah yang bikin pusing gitu kan. Jadi kayak lebih prefer organisasi gitu lah. Ya tapi orangnya. Oke. Tadi kan udah milih nih untuk orang-orang
waktu untuk bermain dengan orang lain atau ada sisihkan waktu untuk self-care? Kalau dari aku, menurutku akademik sama organisasi itu porsinya cuma sampai Senin sampai Jumat. Rapat juga nggak boleh Sabtu Minggu, tapi kalau PH dimaklumi, nggak apa-apa. Sepaduan. Masalah, tolong. Jangan ganggu malam minggu Iya, kami. jangan ya mentang-mentang jomblo Pacaran gitu ya. Oh iya, Jadi Sabtu Minggu aku pakai waktu ke gereja, ke rumah orang tua, main sama temen gitu sih. Kalau aku karena dasarnya ekstrovert ya, jadi aku senang banget main gitu kan. Jadi dan mainnya tuh ya sama teman-teman. Ya bener yang tadi Valen bilang, kuliah ya cuma Senin sampai Jumat, tapi biasanya Sabtu Minggu bener-bener nggak mau mikirin masalah kuliah dulu. Kalau organisasi oke lah, tapi ya sekali dua kali oke. Tapi aku pengen ya Sabtu Minggu tuh aku waktuku buat ketemu teman-teman, main, ngobrol, nongkrong dan sebagainya. tapi oke. Terus pastinya dari akademik dan organisasi punya value-nya masing-masing, kayak punya manfaatnya sendiri. Kita bisa dapat ilmu, dapat soft skill, jadi leadership tadi kan. Apa sih impact yang besar banget, sebesar-besar sampai itu tuh kayak mengubah kehidupan kakak dari Kak Bintang itu tuh bisa aja dari akademik dan organisasi, boleh dibiasakan banyak masalah-masalahnya. Oke, mungkin kalau aku jujur, aku udah mulai organisasi itu dari sejak SMP. Aku ikut OSIS gitu kan. Wow. Yang tadinya gugup kalau ngomong di depan umum karena aku di SMP aku jadi ketua OSIS, di SMA juga jadi wakil ketua OSIS. Itu aku benar-benar merasakan apa ya, cara bicara aku di depan orang sama orang di depan umum itu benar-benar terasah banget. Itu menurutku yang tadi aku bilang, ini hal yang kita dapat di organisasi itu Gak diajarin di kelas, gak diajarin di kuliah ataupun di kelas juga pernah diajarin. Makanya ini pentingnya organisasi. Nah selain itu ya akademik ya. Akademik kan ya emang kewajiban ya buat siswa ya, belajar di sekolah. Kalau misalnya buat mahasiswa yang kuliah itu emang kewajiban kita. Ya kan ya, kalau untuk apa sih yang kita dapat di akademik ya pastinya ilmu. Ya maksudnya ilmu yang kita lagi dalam sekarang, teknologi pangan gitu kan. Jadi kita lebih tahu. Kayak misalnya aku di semester 4 aku teknologi susu atau teknologi bakery, jadi tahu oh ternyata cara buat susu tuh gini, penyimpanannya gini, bisa diolah jadi apa aja. Ya itu mungkin yang kita dapat, tapi ya organisasi sama-sama pentingnya gitu, dan itu bermanfaat buat kehidupan kita ke depannya di pekerjaan dan sebagainya. Kalau menurut aku organisasi itu lebih menuntut kita untuk berpikir kreatif gitu. Misalnya ada masalah, kan biasanya organisasi sering ada masalah ya. Iya. Pastinya selalu dituntut tuh mikir solusi itu nggak cuma 2, gitu, 3, 4 kayak gitu. Supaya anak-anaknya, anggotanya itu juga merasa kayak dilindungi, merasa kayak oh ternyata kadeknya tuh care, jadi mengerti masalahnya. Kita juga perlu, menurutku di organisasi perlunya berempati juga sih, karena kebanyakan merasa kayak atasan sama bawahan doang. Terus kalau untuk akademik, aku merasa ilmu-ilmu di TPHP itu bagus, berat juga, tapi nggak apa-apa, kita hadapi dengan senang. Jadi emang kayak selalu sedia plan A sampai Z gitu kan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk agak menutup juga sama orang-orang yang mungkin hesitant, ragu-ragu untuk join organisasi. Dari aku, jangan join organisasi banyak-banyak, karena dalam organisasi itu ada mungkin 5 kepanitiaan gitu. Kalau di KU mungkin ya sekitar 5 kayak gitu, dan itu udah cukup, menurutku udah cukup sepanjang tahun, nggak selalu aja, jadi banyak beraktivitas, ketemu orang. Join KU guys. Boleh. Jadi pesannya join KU, karena di KU kamu dipraktek terus. Kalau buat aku mungkin yang tadi udah aku mention sebelumnya, organisasi sama akademik itu sama pentingnya. Teman-teman bakal banyak dapat
kesenangan juga di organisasi, ketemu teman-teman baru, teman-teman di luar fakultas, di luar jurusan, bahkan di luar universitas yang teman-teman bisa diskusi gitu. Jadi intinya seimbangin kehidupan teman-teman, kehidupan di akademik maupun di organisasi, keduanya sama-sama penting. Jangan lupa buat selalu sediain waktu buat sendiri, healing gitu, karena dibalik organisasi kadang hektik, akademik apalagi, jadi sediain waktu buat teman-teman senang-senang juga. Terus jangan lupa join magang KFTPHP nanti, terutama KPK. Ini ajang promosi JE guys. Karena JE paling oke. Oke, thank you. KPK paling penting ya. Oke, thank you banget buat Kak Valen dan Kak Bintang udah cerita bagaimana kehidupannya di organisasi dan juga kehidupan sebagai mahasiswa yang mungkin OTW 2 ya. Lagi mohon maaf, sadar diri ya. Oke, mungkin segini saja dari KMTPH Podcast. Sampai jumpa di lain kesempatan.